Lanjut, kalau tadi tren dari penelitian yang sudah ada, hal yang paling penting itu kita harus bisa mendapatkan sumber pustaka atau ketersediaan referensi. Nah, kalau referensinya susah atau jarang ditemukan, itu nanti akan menjadi problem lagi, teman-teman. Nah, kenapa? Opsi atau pilihan metodenya juga kan makin sedikit, atau bahkan topik tersebut tidak ada yang minat untuk meneliti. Nah, ini beberapa referensi yang bisa dimanfaatkan untuk bidang ilmu komputer. Ada ScienceDirect dari Elsevier. Nah, di Elsevier itu juga banyak yang open access juga, teman-teman. Jadi di sana nanti ada pilihan apakah dia closed access atau open access. Nah, kalau pengen yang downloadnya gratis, ya cari yang open access. Kemudian yang Springer juga sama. Dia juga ada open access maupun closed access-nya. Kemudian dari IEEE pun juga sama, teman-teman. Kalau IEEE itu biasanya yang di IEEE Access namanya. Sebenarnya IEEE Access itu open access semua. Kemudian ada ACM Library. Dan yang paling terakhir itu adalah Google Scholar. Ataupun kalau di nasional ada Sinta ataupun Google Scholar, itu cari aja di sana, juga bisa dimanfaatkan. Kalau teman-teman nemu paper, itu papernya menarik menurut teman-teman ya, pustakanya menarik menurut teman-teman, kemudian nyambung banget tuh dengan topik yang teman-teman sedang angkat atau sedang teliti, kemudian aksesnya terbatas, dalam tanda kutip sudah tidak bisa diakses secara gratis, ya, itu bisa di-download dengan, ya ada tools sih sebenarnya, tools atau web tertentu, cuma saya nggak bisa menyebutkan, teman-teman cari aja di googling ya. Nah, cara mendapatkan jurnal gratis gitu atau free access, nah itu silahkan, banyak caranya, dan itu bisa dimanfaatkan untuk menunjang teman-teman dalam melakukan penelitian, terutama dalam mencari sumber pustaka. Karena salah satu keterbatasan dalam melakukan penelitian adalah akses pustaka. Atau mungkin teman-teman juga alami kan, saya sulit Pak nyari literaturnya. Salah satu tipnya tadi, googling aja cara mendownload paper secara free. Nah, itu. Nah, ini gambar tampilannya. Kalau Elsevier tampilannya seperti ini ya, teman-teman. Seperti itu punya ScienceDirect. Nah, teman-teman bisa langsung ke textbooknya ini. Textbooknya find article with this term. Artinya dengan keyword apapun masukkan di sini, baru di search. Nah, atau kalau memang nanti larinya ke open access, teman-teman bisa klik yang kata-kata tulisan open access yang di atas ini. Itu nanti yang paling fundamental atau yang penting nanti cari di sini sesuai keyword atau topik yang teman-teman angkat. Kemudian ini kalau open access nanti klik di sini. Sebenarnya di sini pun juga bisa, nanti ada filternya ya. Ada filter untuk mengset cari yang open access saja. Kemudian bisa difilter juga berdasarkan tahun. Karena apa? Referensi itu yang baik kalau dari jurnal ya, jurnal apa proceeding ya, sebaiknya paling lama 5 tahun terakhir. Karena apa? Karena ketika kita menggunakan yang 10 tahun yang lalu pastilah hal-hal yang disarankan di sana itu sudah dikerjakan di yang 5 tahun yang lalu. Artinya setiap 5 tahun itu pasti udah tidak update lagi, sudah dikerjakan oleh orang lain. Artinya yang kita kerjakan sama persis dengan yang orang lain kerjakan. Yang itu pentingnya keterbaruan. Nah, kalau yang landasan teori kan nanti ada 2 hal yang dibedakan. Tinjauan pustaka atau review itu ngambilnya dari jurnal ataupun proceeding. Nah, kemudian kalau landasan teori itu baru ngambil dari buku, karena isinya cuma teori-teori ya. Kalau dalam review kan isinya perkembangan sebuah topik penelitian dari waktu ke waktu. Jadi nanti mohon dibedakan 2 hal itu ya, literatur review dan landasan teori. Landasan teori wajib dari buku, e-book boleh, mau buku cetak boleh. Nah, kalau e-book atau buku, nah itu bisa 10 tahun terakhir masih bisa.
Makanya kalau teman-teman lihat buku ya, buku yang ada beredar kan pasti ada first edition, second edition, third edition. Nah itu kan perbedaan antar edisi itu kan nggak jauh beda. Mungkin yang paling update itu kan paling studi kasusnya aja disesuaikan dengan fenomena yang sudah ada atau fenomena yang saat ini sedang tren gitu. Untuk materi teorinya pasti sama, jarang berubah kalau yang di buku-buku gitu ya. Nah yang perubahannya sangat cepat itu di jurnal, karena periodik terbitannya sangat cepat, sangat singkat. Nah itu nanti mohon dibedakan antara qualitative review dan landasan teori. Oke lanjut ya, wah jadi kayak kuliah metopen akhirnya. Oke, referensi yang kedua ini Springer juga sama, tinggal cari keywordnya aja di bagian search box itu. Ini springer.com. Kemudian kalau IEEE ya ini udah nggak asing ya. Nah, all ini bisa dipilih berdasarkan jurnalnya, berdasarkan topiknya, atau berdasarkan title atau judulnya yang mengandung kata yang teman-teman inputkan. Sama yang Springer sama Science Direct juga sama kayak gitu. Sistem pencariannya sama kok gitu. Di Backschooler juga sama. Nah, kemudian ada ACM. Nah, kalau ACM ini dia spesialis komputer teman-teman. Di sini artikel-artikel terkait komputer. Kalau yang artikel ini masih ada teknik ya. Selain komputer ada elektro dan lain-lain. Kalau Science Direct ini campuran, dia ada berbagai disiplin ilmu, ada biomedik dan lain-lain. Cuma kalau yang spesifik komputer, isinya komputer tok ya di ACM ini. Memang khusus komputer sih ACM ini. ACM digital atau DL.acm.org. Isinya komputer, walaupun nanti pemanfaatan komputer untuk berbagai bidang ilmu tadi. Adanya di ACM. Di ACM juga sama, baik ada yang free, ada yang open. Kalau cara download yang ada yang close, ada yang open. Kalau ada yang free, yang open, free itu open. Yang close access ya tinggal caranya googling aja gitu ya. Oke, nah ini yang paling terakhir banget nih. Yang paling terakhir ini adalah Google Scholar. Scholar tapi nanti dipilih-pilih ya teman-teman kalau Scholar, di sorting, kemudian dicek dia sumber jurnalnya dari mana. Kadang kan jurnal itu kan jenisnya macam-macam ya, ada yang baik, ada yang nggak baik. Nah itu nggak baik itu isinya kadang kalau dibaca baik-baik, kalau kita sudah ngeh dengan topik tersebut akan kelihatan kok stepnya aneh ya, itu memungkinkan juga ketemu jurnal-jurnal kayak gitu, kok pembahasannya nggak nyambung ya, ada kayak gitu, makanya dipilih-pilih jurnal. Yang paling umum Scholar, pokoknya Scholar ini karena kalau kita nyari di Scholar kadang linknya juga akan ngaruh ke sumber referensi-referensi sebelumnya ya, misalnya kayak judul yang di atas sendiri ini paling dia akan nge-link ke sumber yang lain. Kayak kita Google lah ya. Google itu kan kita googling itu kan pasti ngarahnya ke web sumbernya. Itu.